karena beberapa alasan. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara, mempromosikan kesadaran sosial, mengintegrasikan berbagai ilmu sosial. Jadi IPS penting dan dalam kurikulum sekolah dasar karena membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang penting untuk kehidupan sehari-hari, kewarganegaraan, dan kesadaran sosial. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS tingkat MISD. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta serta materi yang harus diingat dan diimplementasikan untuk menumbuhkan rasa sadar dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan ini juga mencakup keterampilan pengembangan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi. Kedua, materi. Materi pembelajaran IPS mencakup berbagai topik seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Materi ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan sosial siswa di tingkat MISD. Ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS di tingkat MISD harus disesuaikan dengan karakteristik siswa yang masih dalam tahap pengembangan. Berbagai strategi pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang terakhir atau yang keempat, evaluasi. Evaluasi pembelajaran IPS di tingkat MISD harus mencakup penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti tes, tugas, proyek, presentasi, dan observasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MISD? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang keanekaragaman sosial dan budaya. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia dan di dunia. Hal ini penting untuk mengembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menghindari diskriminasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Hal ini penting untuk membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya yang beragam. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Hal ini penting untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran IPS yang mencakup budaya dan keanekaragaman sosial dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Pertanyaan keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Dengan cara mempengaruhi beberapa cara, yaitu yang pertama, membentuk opini publik. Berita dan media sosial dapat membentuk opini publik tentang isu-isu sosial dan politik. Media sosial memungkinkan individu untuk berbicara tentang isu-isu politik yang mereka pedulikan dan berbagi pandangan mereka. Hal ini
membentuk opini masyarakat dan mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap kandidat dan partai politik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik. Berita atau media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi berbagai informasi dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan politik. Ketiga, mempengaruhi preferensi pemilih. Berita dan media sosial dapat mempengaruhi preferensi pemilih dalam pemilihan umum. Politik dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan menggabungkan hubungan dengan pemilih. Melalui media sosial, politik dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik. Dalam era informasi yang serba cepat dan kompleks ini, kesadaran akan mempengaruhi berita dan media sosial terhadap pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik sangatlah penting. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan sumber berita dan informasi yang mereka terima dan memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima dan yang terakhir. Praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang akan saya gunakan dalam praktek nanti. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah ini akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, dan masalah kenakalan remaja bisa diperkenalkan pada peserta didik dan untuk mengungkapkan bagaimana respon peserta didik terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua yaitu saya akan menggunakan strategi inquiry learning. Strategi ini merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis dalam mencari dan menemukan sendiri mengenai jawaban atas permasalahan yang dipertanyakan. Yang ketiga yaitu saya akan menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sebagai format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan, sehingga menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Yang terakhir yaitu saya akan menggunakan teknik mendapat umpan balik. Dalam pembelajaran umpan balik sangat penting untuk membantu guru memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memilih teknik yang sesuai dan tepat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Baik, itu tadi hasil dari ujian tengah semester pembelajaran IPS MISD dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.